Sampai kapan masyarakat dibiarkan untuk kecewa lagi dan lagi? Ini sebabnya adalah bahlil lagi. Saya tidak tahu mengapa orang seperti ini masih dipertahankan di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo. Yang pertama, banyak merugikan masyarakat. Yang kedua, justru menimbulkan sentimen negatif masyarakat kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Harusnya Presiden Prabowo mengambil langkah-langkah yang sigap agar masyarakat tidak dirugikan, agar citra pemerintahan Presiden Prabowo tetap baik di mata masyarakat, tidak terkontaminasi oleh polisi-polisi bahlul dari menteri seperti Bahlil. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, bukan Bahlil kalau tidak membuat blunder yang membuat kita jadi kesulitan, masyarakat jadi kesulitan. Bahlil itu identik dengan kata blunder. Apa blundernya Bahlil? Nah, dulu kita pernah mengkritik seorang Bahlil yang gegabah merubah tata kelola gas melon, gas LPG 3 kg. Akhirnya yang terjadi chaos di masyarakat, menelan korban jiwa, 2 orang meninggal dunia. Itu terjadi di awal tahun 2025. Bahlil masih aman, padahal karena ulah Bahlil ada korban jiwa. Akhirnya Presiden Prabowo mengkoreksi kebijakan Bahlil yang notabene Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ISDM). Tapi Bahlil masih dipertahankan. Sekarang Bahlil membuat blunder yang kesekian kalinya, yang menyebabkan stok BBM di SPBU swasta tidak kunjung ada solusi. 2 bulan lebih masyarakat Indonesia kesulitan untuk mendapatkan BBM non-subsidi dari SPBU swasta. Ini BBM non-subsidi. Masyarakat di perkotaan yang well educated mulai berpikir bahwa lebih baik kita mengeluarkan uang lebih mahal untuk mendapatkan BBM daripada membeli BBM di SPBU Pertamina yang diragukan karena kasus pertama oplosan yang diungkap oleh Kejaksaan Agung. Ini awal muasalnya juga dari Pertamina. Mengapa akhirnya masyarakat beralih ke SPBU swasta meskipun dengan uang yang lebih banyak, tapi kenyataannya yang saya alami secara pribadi, meskipun harganya lebih mahal, saya tidak tahu mengapa ya, jauh lebih irit dibandingkan saya membeli Pertamax di SPBU Pertamina. Saya tidak bisa membuat kajian empiris, tapi perasaan saya yang saya alami, mobil saya jauh lebih irit. Saya tidak tahu mengapa. Akhirnya orang yang seperti saya ini jumlahnya di perkotaan jutaan orang. Yang pertama, kekecewaan kita terhadap tragedi skandal minyak oplosan, pertama oplosan yang dilakukan oleh para begudal-begudal di Pertamina, yang ternyata masyarakat hanya mendapatkan permintaan maaf, tidak ada kompensasi apapun. Kita dirugikan bertahun-tahun, 2018 sampai 2023. Berapa juta mobil yang rusak akibat BBM oplosan itu. Kita tidak berdaya, masyarakat tidak berdaya dan hanya permintaan maaf.
Memang harus diakui itu bukan kesalahan direksi Pertamina yang sekarang yang dipimpin oleh Simon Mantiri. Tapi kekecewaan kita terhadap korporasi Pertamina itu ya sangat dalam lah. Karena merasa kita dibohongi, kita dikadali oleh orang-orang Pertamina. Kita sudah patuh, tunduk, tidak membeli BBM bersubsidi karena kita merasa tidak berhak, tapi kita merasa juga dibohongi oleh orang-orang koruptor, maling uang rakyat yang ada di Pertamina, meskipun itu anak perusahaannya dia. Itu yang menyebabkan sebagian besar, termasuk saya, beralih ke SPBU swasta meskipun lebih mahal. Yang terjadi bulan Agustus mulai terasa stok BBM di SPBU swasta baik Shell, Vivo, BPAKR mulai berkurang dan kosong sama sekali. Vivo masih ada tapi hanya RON 92. Yang lain kosong, tutup. Shell hanya menjual BBM untuk diesel. Kelangkaan BBM ini sudah diantisipasi oleh para pelaku usaha SPBU swasta. Bulan Juni mereka berkirim surat untuk menambah stok impor BBM ke Kementerian SDM, tapi baru 1 bulan kemudian dijawab, konon tanggal 17 Juli 2020 baru dijawab, dan hanya dikatakan oleh Wakil Menteri mewakili Kementerian SDM bahwa jatah 110% impor untuk swasta sudah terpenuhi. Dan Bahlil membuat blunder lagi, minta kepada SPBU swasta untuk belanja base fuel BBM yang belum ditambah oktan atau BBM dasar dari Pertamina. SPBU swasta patuh, Shell, Vivo, BPAKR patuh, tapi ternyata standar dari base fuel yang diimpor Pertamina tidak sesuai dengan standar Shell, Vivo, dan BPAKR. Akhirnya batal semuanya, dan sampai sekarang tidak kunjung selesai. Izin impor bagi swasta tetap tidak dipenuhi sampai sekarang. Kemungkinan sampai akhir tahun ini. Dampaknya apa yang terjadi? Ada beberapa PHK karyawan SPBU swasta. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM sudah bereaksi karena ternyata kejadian stok kosong dan ada dalam tanda kutip hambatan impor BBM oleh perusahaan swasta ini dihambat oleh Kementerian SDM. Akan ditambahkan, tapi sampai sekarang kenyataannya stok BBM di SPBU swasta masih juga kosong. Lagi-lagi konsumen dirugikan. Saya tidak tahu nih, Bahlil ini pemikirannya apa ya? Mengapa dia masih bertahan di kabinet yang kebijakan-kebijakannya banyak blunder dan justru akan merepotkan dan menimbulkan sentimen negatif kepada pemerintahan Pak Prabowo. Dengan gaya arogannya Bahlil, ya membuat rakyat terluka. Bahlil tidak sadar bahwa apa yang dilakukan dengan menghambat impor SPBU swasta itu merusak iklim investasi. Citra investasi di Indonesia rusak karena Vivo, Shell, BPAKR itu adalah investor dari luar. DPR pun tidak kunjung berteriak, hanya sedikit berteriak-teriak kecil tapi tidak ada solusi apa-apa. Kenyataannya di masyarakat SPBU swasta BBM-nya nol. Pemerintah itu bersyukur sebetulnya karena
rakyat sudah mulai mengerti bahwa rakyat tidak membeli BBM bersubsidi. Kalau itu terjadi, dan itu terjadi dalam kenyataan, produk Pertalite konsumsinya menurun. Artinya kan subsidi pemerintah berkurang. Jadi jangan salahkan masyarakat kalau tidak percaya lagi dengan apapun produk-produk Pertamina. Dan ini tugas besar dari Pertamina untuk kembali memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina. Ini perlu waktu, perlu effort yang sangat besar. Dan sementara itu jangan masyarakat dirugikan. Sekarang kenyataannya terus dirugikan. Saya melihat ini paradok dari kabinet pemerintahan Presiden Prabowo. Di satu sisi Presiden begitu gigih ingin membuat rakyat tenang, kebutuhannya tercukupi, tapi di sisi lain kita melihat kebijakan menterinya justru menghambat itu sehingga rakyat dirugikan lagi. Konsumen untuk mendapatkan BBM dari SPBU swasta kesulitan sampai sekarang. Apakah ini niat dari pemerintah untuk memproteksi Pertamina yang terlalu berlebihan? Saya tidak tahu. Harusnya Pertamina dibiarkan menjadi petarung sejati, bukan anak yang selalu dilindungi dengan monopoli, dengan privilege yang membuat Pertamina tidak sehat. Pertamina harusnya berperilaku seperti Petronas di Malaysia misalkan. Sudah menjadi pemain dunia, petarung sejati, tidak lagi mengandalkan proteksi dari pemerintah. Rakyat dibiarkan secara bebas untuk membeli SPBU swasta yang dipercaya. Kalau nanti suatu saat bahwa kepercayaan masyarakat kepada Pertamina pulih kembali, otomatis masyarakat akan kembali membeli BBM di SPBU Pertamina. Tapi itu perlu waktu. Biarkanlah masyarakat memilih. Kita punya hak kemerdekaan untuk memilih yang terbaik buat kita. Toh tidak merugikan negara. Toh memperbaiki iklim investasi. Pertamina tidak akan tergerus pangsa pasarnya. SPBU swasta itu hanya sekian, tidak ada 10% dari jumlah total SPBU Pertamina yang ada di seluruh penjuru negeri. Harusnya Pertamina tidak perlu khawatir. Toh kenyataannya SPBU swasta itu hanya di perkotaan-perkotaan besar. Mengapa pemerintah ketakutan? Mengapa Bahlil membuat blunder lagi? Ini yang saya protes. Saya mungkin mewakili masyarakat yang setiap hari kecewa karena melihat papan pengumuman di SPBU swasta selalu 0000, tidak ada lagi stok. Sampai kapan masyarakat dibiarkan untuk kecewa lagi dan lagi. Ini sebabnya adalah Bahlil lagi. Saya tidak tahu mengapa orang seperti ini masih dipertahankan di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo. Yang pertama, banyak merugikan masyarakat. Yang kedua, justru menimbulkan sentimen negatif masyarakat kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Harusnya Presiden Prabowo mengambil langkah-langkah yang sigap agar masyarakat tidak dirugikan, agar citra pemerintahan Presiden Prabowo tetap baik di mata masyarakat, tidak terkontaminasi oleh polisi-polisi bahlul dari menteri seperti Bahlil. Itu ingin saya sampaikan, kekesalan saya yang berulang kali saya sampaikan, mudah-mudahan didengarkan, dan saya yakin ini mewakili sebagian masyarakat yang saat ini kecewa dengan Pertamina yang mengkonsumsi BBM dari mobil kita, kendaraan kita di SPBU swasta. Ternyata kita kecewa lagi, dan ternyata solusi yang diberikan pemerintah kepada SPBU swasta itu tidak kunjung ada solusi yang menenteramkan, menenangkan iklim investasi dan memenuhi kehendak masyarakat. Itu yang saya protes kali ini, karena negara seolah-olah hilang, hadir di tengah kegundahan masyarakat untuk mencari BBM. Itu hak
prerogatif masyarakat untuk memilih mana yang terbaik. Toh itu tidak merugikan negara. Apa salahnya dipenuhi keinginan masyarakat? Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.